Akhir-akhir ini muncul berita atau informasi terkait adanya arwah dari orang yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang masih hidup. Kemudian arwah tersebut, kemudian dikatakan arwahnya gentayangan, arwah tersebut berkomunikasi dan menginformasikan seseorang tentang dirinya atau tentang orang lain atau hal lain yang diketahui oleh arwah tersebut semasa dia hidup. Bagaimana Islam melihat hal ini? Assalamualaikum sahabat Al-Bahmid. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di tengah masyarakat kita, yaitu mengenai roh gentayangan. Di tahun 1990-an itu ada satu buah film yang sangat viral, sangat disukai di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia sekalipun, yaitu film dengan judul A Ghost, yang berarti hantu. Nah, di film ini dibintangi oleh Demi Moore, Patrick Swayze, kemudian ada lagi Whoopi Goldberg, Tony Baldwin. Film yang tadinya dibuat dengan anggaran hanya $22 juta itu mendapatkan pendapatan kotor sampai dengan $505 juta. Anda bayangkan keuntungan yang didapat dari film tersebut. Nah, di film ini dikisahkan Patrick ini sudah meninggal karena tewas dibunuh oleh seseorang. Kemudian arwahnya ini tidak meninggalkan dunia ini, tapi terus bergentayangan di dunia ini dan berusaha memberitahukan keberadaannya dan menginformasikan bahwa dia ini dibunuh oleh seseorang. Dan dia menyampaikan informasi ini lewat seorang paranormal yang ada di film tersebut. Kemudian paranormal ini menghubungi Demi Moore dan menginformasikan terkait pembunuhan tersebut. Nah, film ini sangat viral dan pendapatan yang dihasilkan sangat besar. Dewasa ini di tengah-tengah kehidupan kita muncul lagi film-film sejenis terkait roh gentayangan yang juga viral dan memperoleh pendapatan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat kita. Namun kita tidak akan membahas mengenai hal itu. Kita akan fokus pada roh gentayangan. Dalam Islam seperti apa sih roh gentayangan ini? Apakah ada roh gentayangan itu? Bersama-sama kita disclaimer dulu. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 85 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Rabbku, urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ketika seseorang meninggal dunia, maka terpisahlah roh dari tubuhnya. Tubuhnya akan menjadi mayat atau bangkai, kemudian rohnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Ada satu kisah yang terjadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika selesai perang Badar, Rasulullah meminta para sahabatnya untuk mengumpulkan mayat-mayat daripada kaum kafir Quraisy untuk dikumpulkan di suatu tempat di lubang bekas sumur. Dikumpulkanlah di situ seluruh mayat-mayat kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah berdiri di depan mayat-mayat tersebut dan memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku adalah benar. Kemudian ada sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
Bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal itu masih bisa bertemu dengan kita yang masih hidup? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi kita yang masih hidup bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal, tetapi hanya di dalam atau hanya ketika kita tidur, hanya di dalam mimpi. Misalnya di dalam mimpi kita pernah bertemu dengan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, aba kita, abi kita, umi kita, bunda kita, dan menyampaikan sesuatu, menasihati kita, memberi nasihat, memberi pesan kepada kita, atau menyampaikan sesuatu keperluan yang terkait hutang piutang. Itu bisa, dan ada dalilnya bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya bisa mendatangi kita, dan roh kita saling bertemu. Jadi roh kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, atau orang yang masih hidup. Dan bisa bercakap-cakap, berbicara. Tapi terjadi waktu kita tidur, artinya di alam mimpi yang baik tentunya. Di akhir zaman nanti, ada seseorang yang ditanya, apakah kamu akan beriman kepada saya? Jika saya sanggup, saya mampu membangkitkan ayah dan ibumu. Maka orang itu menjawab, iya, saya akan beriman kepadamu. Kemudian, bangkitlah ayah dan ibu orang ini. Tiba-tiba di depannya sudah bangkit ayah dan ibunya. Dan ayah dan ibunya itu menasihati dia, wahai anakku, ikutlah dengan dia. Sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Nah ini kita temui penjelasan ini di dalam hadis kayak Ibnu Majah, di mana nanti di akhir zaman akan muncul fitnah Dajjal, di mana Dajjal memiliki kemampuan untuk tipu muslihat, untuk membangkitkan seseorang dengan tipu muslihatnya itu. Suatu saat dia ketemu sama seorang Arab Badui, kemudian orang Arab itu ditanya, kalau saya bisa membangkitkan ayah ibumu, apakah kamu akan beriman kepada saya? Orang Arab Badui itu bilang, oke, saya akan beriman kepadamu jika kamu bisa membangkitkan ayah dan ibuku. Maka di depan orang itu muncullah dua setan yang menjelma di hadapannya menjadi dua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya. Kemudian menasihati anak tersebut, wahai anakku, ikutlah bersama dia, karena dia adalah Rabbmu. Nah, ini tipu daya Dajjal laknatullah. Di akhir zaman nanti akan muncul seperti ini. Artinya setan itu bisa menyerupai seseorang yang sudah meninggal, bahkan bercakap-cakap dengan orang yang masih hidup dengan suara dan rupa yang sama seperti orang yang sudah meninggal tersebut. Tapi sebenarnya adalah setan laknatullah. Ini pasukan-pasukan Dajjal yang nanti muncul di akhir zaman seperti ini. Dan orang yang seperti ini, orang yang menghadapi situasi seperti ini, akan percaya bahwa Dajjal laknatullah itu adalah Rabbnya. Ini kemampuan tipu muslihat Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa setan atau iblis itu bisa menyerupai seseorang yang sudah meninggal dan bisa berkata-kata dengan orang yang masih hidup, ya, bukan roh gentayangan. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa ketemu dengan roh orang yang masih hidup,
hanya lewat mimpi. Bukan roh orang yang sudah meninggal itu mendatangi orang yang masih hidup dalam keadaan sadar, tidak di dalam tidurnya, bukan seperti itu. Dan roh yang kita ketemui di dalam mimpi kita, itu hanya roh-roh yang diberi Allah kenikmatan dan keberuntungan di alam barzah. Roh-roh yang tidak beruntung, yang terus menghadapi siksaan kubur, tidak punya waktu untuk mengunjungi orang yang masih hidup dan bertemu di dalam mimpi. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi sahabat-sahabat di channel Al-Bahmid. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.